Seharian berdinas, aku sungguh merasa tak bergairah. Apalagi jika harus masuk ke ruang rawatan Mbak Maria. Rasanya benar-benar menyesakan. Terlebih jika melihat tatapan ibunda Mbak Maria padaku. Dan jika biasanya aku bisa berbicara lepas dengan istri pertama Mas Haris tersebut, setelah kejadian tadi pagi, kami justru semakin merasa canggung. Ku akhiri kegiatan hari ini dengan menekan tombol absen pulang. Lalu diri ini lekas menuju ke sebuah rumah kos yang terletak tak jauh dari rumah sakit. Aku tak mungkin menginap terlalu lama di rumah Saras. Jadi kuputuskan untuk menyewa sebuah kamar kos. Sampai di tempat tersebut, langkah tertuju pada sebuah rumah yang kata beberapa orang tadi adalah rumah pemilik kosan. Pelan tangan menekan bel hingga tak lama pintu terbuka. Mataku membelalak. Mas Rizal. Ana, kenapa Mas Rizal ada di sini ya? Atau jangan-jangan rumah kosan ini miliknya? Lebih baik aku pergi. Badan lekas berbalik. Ana, mau kemana? Dia memegang lenganku. Seketika aku melepaskannya. Aku salah alamat, Mas. Jangan bohong, An. Jangan-jangan kamu kemari mau cari rumah kos ya? Aku menelan salivah. Tak ada gunanya berbohong. Jadi kuanggukkan kepala. Bukankah semua yang terjadi pada kami adalah masa lalu? Bagiku sekarang dia orang asing. Jadi tak perlu sungkan. Toh aku juga akan menyewa rumah dan membayar dengan uangku sendiri. Ya, Mas. Aku cari rumah kos. Apa kosan ini Mas yang punya? Iya, baru selesai dibangun tahun lalu. Kamu butuh kamar yang gimana? Dia keluar dari rumahnya dan berjalan mendahuluiku. Gimana aja boleh, Mas. Yang penting nyaman. Aku mengejar langkah Mas Rizal. Kami berjalan beberapa meter hingga sampai di sebuah halaman luas yang di dalamnya terdapat beberapa rumah kos. Lelaki itu membuka sebuah kamar. Ini gimana? Kamu suka? Aku menatap sebuah ruangan luas dengan beberapa sekat yang membatasi ruang tamu dan dapur. Ku perkirakan jika dihargai ini pasti di atas 2 juta. Kamu mau yang ini? Tanyanya lagi memastikan. Ku anggukkan kepala. Oke kalau gitu. Ini kuncinya. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan kasih tahu Mas ya. Aku mengangguk. Dia kembali menatapku, membuat diri ini merasa sangat risih. Harga per bulan berapa, Mas? Sudah, jangan pikirkan harga. Yang penting, kamu dapat tempat tinggal yang nyaman. Jangan seperti itu, Mas. Saya nggak enak. Nggak apa-apa. Anggap aja ini hadiah untukmu. Hadiah? Kenapa Mas ingin memberiku hadiah? Biar aku bayar aja, Mas. Biar enak. Jangan, Ana. Anggap apa saja jika kamu tak mau menerima hadiah dari Mas. Yang penting kamu tinggal di sini tanpa membayar. Ku hela napas panjang, tak ingin memperpanjang perdebatan. Jangan sungkan, Ana. Ayo dilihat-lihat dulu. Akhirnya kusunggingkan selari senyum, lalu kami terdiam. Jadi selama ini kamu di Jakarta? Aku mengangguk, terasa sangat sungkan. Mas di Jakarta juga. Dia tersenyum sembari mengusap rambut. Satu kota tapi tidak saling tahu. Kasiannya kita. Aku tersenyum kecil. Kamu sudah menikah? Pertanyaan yang membuat dua netra ini membelalak. Sudah, Mas. Oh, sudah. Ya, alhamdulillah. Mas sudah belum?
Belum, belum ketemu sama jodohnya. Aku menatapnya yang tampak tersenyum malu. Ana doakan semoga cepat ketemu ya mas tulang rusuknya. Tak ingin memperlama mengenang masa lalu, aku langsung berpamitan. Tampak ia seperti masih ingin bicara, tapi aku segera menutup pintu. Menghindar dari Mas Haris, justru bertemu Mas Rizal. Kuhela napas berat, lalu mencoba melangkah lebih jauh, hingga sampai di dalam kamar. Ada sebuah kasur beralaskan spray berwarna hijau. Ku coba merebahkan tubuh di tempat itu. Lelah pikiran membuat kepala terasa begitu berat. Ya Allah, sampai kapan semua ini akan bertahan? Lalu, apakah di sini aku akan mendapat ketenangan? Jika ternyata di sini pun aku harus bertemu dengan lelaki di masa lalu, lelaki yang pada akhirnya membuat diri harus menggadis, bahkan sampai usia sudah 30 tahun. Ya Allah, kenapa takdirmu masih belum mengizinkanku hidup berbahagia? Saat dua netra hampir terpejam karena tak sanggup lagi memikirkan segalanya, dering ponsel membuatku kembali terbangun. Kurai benda pipi di dalam tas, lalu mengecek siapa yang sudah menelpon. Mama mertua. Ku coba mengangkat panggilan tersebut. Ana, kamu di mana? Astagfirullah, bagaimana ini? Ana di luar, Ma. Ana, Mama dari tadi nelpon Haris, tapi teleponnya di luar jangkauan terus. Apa dia sama kamu? Enggak, Ma. Ya udah, enggak apa-apa. Nanti kamu sampaikan aja sama Haris ya. Besok pagi Mama ke Jakarta. Ada teman Mama juga 2 orang. Kami akan menginap di rumah kalian. Kebetulan mau ke pestanya anak teman Mama dulu pas SMA. Jantungku tiba-tiba menyentak kuat. Haruskah aku kabarkan pada Mama bagaimana hubunganku kini dengan Mas Haris? Ana, kamu masih di sana? Oh iya, Ma. Sekalian Mama mau ke Harkit, mau medical check up juga. Dari kemarin jantung Mama rasanya sakit. Baru sedikit bekerja sudah lelah, An. Kamu bisa kan nemani Mama, An, ntar? Jadi jantung Mama sedang tidak dalam keadaan baik. Tidak mungkin aku menyampaikannya sekarang. Ku tarik napas berat. Mungkin ada baiknya tidak ku sampaikan melalui telepon dan menunggu keadaan membaik. Ana, kamu dengar Mama kan? Dengar, Ma. Oke, jika repot masak, suruh Haris pesan makanan via online saja ya. Pokoknya kamu jangan capek-capek ya. Baik, Ma. Makasih, Ana. Salam untuk Haris. Iya, Ma. Nanti Ana sampaikan. Mama menutup telepon. Ya Allah, aku harus bagaimana? Ku letakkan kembali ponsel di samping bantal. Lalu tubuhku bangkitkan menuju kamar mandi. Sebaiknya aku terlebih dahulu menyucikan diri supaya tidur lebih nyenyak. Saat kaki sudah terangkat, ponsel kembali berdering. Siapa lagi? Aku mencoba mengecek. Mas Haris, haruskah aku mengangkat teleponnya? Tapi jika mengingat pesan Mama, bagaimana mungkin aku mengabaikan panggilan ini? Baiklah, kuputuskan untuk mengangkat telepon Haris. Ana, kamu di mana? Suaranya terdengar serak. Aku masih terdiam. Ana, tolong An, Mas sakit. Aku masih terdiam. Tapi detik berikutnya terdengar suara rintian meski lirih. Astagfirullah, Mas Haris kenapa? Bukankah tadi pagi dia sehat, tapi wajahnya tak seperti biasa? Apa dia sakit?
Ya Allah, haruskah aku mengunjunginya? Dada ini bergemuruh tak karuan, ingin mengabaikan, tapi kenapa hati menuntut untuk mencari tahu bagaimana jika dia benar sakit dan seorang diri tak ada yang mengetahui. Dalam kekalutan, langkah yang tadinya hendak ke kamar mandi kini berbalik. Kenapa? Kenapa aku justru berjalan menuju pintu keluar? Bersambung